Gimana caranya ngehemat hampir 3 juta rupiah cuma dalam satu malam di Eropa? Di video kali ini kita bakal terbang ke Budapest, Hungari, tapi tanpa booking hotel dan ngikutin jadwal keberangkatan yang paling murah. Bukan karena iseng, tapi demi ngehemat 3 juta. Maklum, backpacker plus mahasiswa, jadi cari akal biar tetap bisa explore Eropa tanpa bikin dompet kayak keripik. Dengan budget segitu, kita bisa alokasin buat nyobain makanan lokal, tiket masuk ke kastil, dan bahkan cobain cafe yang paling estetik di Eropa. Tapi, kita juga sampai diketawain pilot, telangat-telungu selama 5 jam, dan parno karena kita punya pengalaman buruk di bandara. Dan sekarang tuh lagi musim salju, pasti dingin banget. Sekarang udah jam 11 siang dan kita udah mau sampai Milan. Tapi flight kita tuh baru ada jam 10 malam. Maklum, kita ngambil kereta yang paling murah dan berhasil ngehemat 340.000 dalam perjalanan kali ini. Oke, sekarang kita udah sampai Milan dan punya waktu kurang lebih 5 jam sampai kereta berikutnya ke Malpensa Airport. Jadi kita langsung OTW ke Duomo. Enjoy the video! Feels great, my visions colorize. When you taste so sweet, it makes me feel alright. Every day I need a treat, more than enough I need. A simple melody that makes me feel so warm inside. My shivering body's weathered by your company. I think I'm in love. So guys, welcome back to Duomo. Tadi pas kita keluar dari metro, goks, vibes-nya tuh beda banget sama yang terakhir kali kita datang ke sini. Sekarang udah ada Christmas market. BTW, kalian tahu gak sih, tiap akhir tahun Piazza Duomo di Milan berubah jadi pasar Natal yang super meriah. Dari hiasan lampu-lampu yang estetik sampai tenda-tenda kayu yang jualan berbagai cemilan, semuanya ada di sini. Sumpah permennya lucu-lucu banget. Kita langsung beli coklat dan candy warna-warna ini. Terus kita juga nemu yang unik nih, mirip yang suka dijual di pasar malam gitu gak sih? Pisang dan strawberry yang dibalurin coklat gitu. Nanti kita coba review ya. Terus pas kita lagi jalan santai, tiba-tiba ada yang rame-rame di tengah jalan gitu. Kita kira kecelakaan atau pickpocket, tapi ternyata ada atraksi street performance. And I promise you all a very good show. Let's go. 1, 2, 3. Permen. Sebenarnya ini mirip sama Captain Candy yang di Venice, tau gak sih? Kayak sama gitu, spiders. Asal, cobain. Dan kalau kalian belum tahu, Duomo di Milano ini adalah salah satu gereja terbesar di dunia yang dibangun selama 579 tahun. Saking lamanya, arsiteknya udah ganti-ganti generasi. Bayangin, bangunannya mulai tahun 1386 dan baru selesai diresmikan tahun 1965. Dan fun fact lagi, atap Duomo ini bisa kamu naikin loh. Dari atas, kamu bisa lihat seluruh kota Milan. Apalagi pas sunset, view-nya pasti cantik banget. Setelah puas lihat Duomo, kita balik lagi ke Milan Central Station. Hey guys, kita udah balik ke Milan Centrale dan sekarang kita mau cobain jajanan kita yang tadi kita beli di Duomo. Di Duomo gak ada tempat duduk. Kita kayak duduk di Depan stasiun, kayak ada taman gitu. kita cobain ya. Jadi ini katanya Blackberry. HP dong. Black cherry apa? Black cherry. Kayak gini dia penampakannya. Rasanya unik banget. Iya. Gue pikir pertama kali gue gigit itu rasanya kayak Snickers gitu loh, kayak Fitbar. Ini rasanya kayak permen karet. Maksudnya teksturnya tuh kayak permen karet, rasanya kayak yogurt.
Ya kan? Enak-enak. Iya. Yang ini kayaknya handmade. Mendingan beli ini dibanding beli permen. Aduh. Ini kita coba permennya. Ananas. Banana. Kayak Yupi. Yupi. Cuma lebih mahal aja. Persis banget. Kita coba yang terakhir. Tada! Coklat. Dia bilang apa ya tadi? Strawberry. Strawberry banana doang ini. Ini strawberry banana doang. Oke deh. Ini strawberry. Strawberry-nya manis nggak? Manis. Coba lihat strawberry-nya. Coba harganya Rp20.000. Pasti aku suka. Pasti kita beli 10. Nggak beli 10 juga sih. Ini kan 5 euro. Iya, tapi Dapat nggak beli 10. Iya, beli 2 aja cukup. Nggak beli. Ini cobain. Coklatnya kayak coklat. Aku lebih suka coklat. Coklat, bukan coklat putih. Aku sukanya coklat putih. Tapi ini coklatnya kayak coklat Harvest. Terus strawberry-nya Manis ya. manis, tapi nggak semanis kayak strawberry Korea yang Iya. kayak yang ada di apa ya? Gue lupa nama supermarketnya. Kan suka masuk tuh strawberry Korea. Kan kalau itu manis banget kan. Ini nggak semanis itu, tapi manis, nggak asam. Enak kok. Setelah nge-review makanan, kita masih ada 2 jam lagi buat ngegabut di sini. Padahal kita udah kedinginan pol. Dan lagi dingin begini malah ada orang yang main skateboard dong. Mantep banget nih Bang Dono rumah satu ini. Oh iya, pas musim dingin, area depan stasiun ini disulap jadi tempat main seluncur es loh atau ice rink kayak gini. Ada lampu-lampu gantung, lagu Natal, dan orang-orang yang lagi pada ice skating. Dan serunya ini bukan cuma buat anak kecil, banyak juga orang dewasa yang nyobain. Bahkan ada yang jatuh terus ketawa-tawa sendiri. Milan emang tahu banget cara bikin musim dingin jadi tetap hangat. Lanjut, kita OTW ke bandara. BTW, kita berangkat dari Milan karena tiketnya jauh lebih murah dibanding langsung dari Venice. Di sini kita bisa ngirit sampai 47 euro atau kalau rupiahnya itu 800.000 rupiah. Karena di sini aku beli 2 tiket ke Budapest, jadi cuma 1,2 juta. Sementara kalau dari Venice bisa sampai 2 juta rupiah gitu deh. Lumayan banget kan? Nah, di sini gue tuh baru sadar kalau gue belum ngecek apakah bisa tidur di bandara atau enggak. Mana sekarang lagi musim dingin pula. Dan juga sebenarnya tuh gue parno sama bandara di Eropa, khususnya Malpensa Milan. Karena ekspektasi gue waktu ke bandara Eropa itu setidaknya bakal sebagus bandara Doha Qatar kan, yang ada lounge, sofa empuk, stop kontak buat ngecharge. Ya pokoknya nyaman deh buat istirahat. Ternyata realitanya seperti ini. Yang tadinya berharap sofa empuk malah jadi kayak kursi skat-skat baja buat ngeborgol Zeus. Dan lounge-nya masih dalam cita-cita pula. Dan ini tuh dingin banget di sini, udah kayak kulkas. Jam 2 pagi gue kebangun kedinginan dan sempat kepikiran juga gue, masuk angin bisa gak sih kalau di luar Indonesia? Sekarang kita udah nyampe di penghujung dunia. Kita udah nyampe di Alaska. Alaska di sana. Kita akan menemukan Bigfoot. Gak pakai lama, pesawatnya langsung cus berangkat. Di sini gue keinget video-video TikTok yang orang-orang tuh pada minta kartu pesawat ke pilotnya. Dan gue coba itu juga di sini. Bukannya dikasih kartu, malah dikasih snack bar sama pilotnya. Hehehe. Mana diketawain pilotnya pula. Sesampainya di Bandara Budapest, kita langsung amazed banget sama bandaranya. Jujur ini bagus banget. Serius deh, ini mah enak banget, udah gitu anget lagi udaranya. Kursinya juga kayak didesain buat tidur gitu, karena nggak ada sekat kayak gini nih. Mana ada piano lagi di sini? Kirain mati, taunya nyala. Mantep banget dah. Saatnya ngasih unjuk skill piano gue. Editor, mainkan. Master banget gue. Terus kalau gabut di sini ada table football juga. Dan gak perlu khawatir soal air minum di sini, karena ada drinking fountain. Emang Buddha the best lah pokoknya. Belewotan. Rasanya pertama kali nyobain tuh kayak takut bersih gak sih? Tapi insya Allah bersih lah. Karena di sini minum 1 botol 2,5 euro, jadi bersih. Oke, sekarang kita totalin yuk berapa rupiah yang berhasil kita hemat hari ini.
Nah, dengan berangkat lebih awal dan flight kita dari Milan, kita bisa menghemat hampir 3 juta rupiah. Nah, ini rinciannya. Kereta 340.000, pesawat 800.000. Nah, untuk hotel di sini aku asumsiin hotel yang sama dengan yang aku booking, jadi sekitar 1 juta rupiah. Dan karena nggak ada public transport jam 12 malam gini buat ke hotel, jadi pastinya kita harus naik taksi. Dan itu bisa sekitar 500 ribuan. Jadi totalnya kira-kira 2,6 juta. Nah, gimana menurut kalian? Worth it nggak ngehemat 2,6 juta tapi harus tidur di bandara? Atau ada cara yang lebih hemat lagi ya? Jadi semalam kita tidur di sini. Kalau bisa gua rating ini 7/10 lah. Ini enak banget tidurnya. Milan 4 atau 3 3/10 kan. Jujur ini enak kan tidur di sini. Kayak maksudnya iya, tempatnya kayak gini empuk, bro. Dari bandara ke pusat kota Budapest tuh gampang banget dan budget friendly juga. Cara paling praktis adalah naik bus 100E. Nah, ini shuttle khusus yang langsung ke city center. Dia itu berhenti di spot-spot strategis kayak Calvinter atau Dek-Verengter. Karena kita stay agak lama, kita langsung beli Budapest Travel Card yang dapat pass selama 5 hari. Harganya itu 240.000 dan jauh lebih murah dibandingkan Milan atau Barcelona, yang dimana untuk Barcelona 3 harinya tuh kena sekitar 600.000 guys. Dan pokoknya Budapest worth it banget dan bahkan kita juga udah bisa pakai semua jenis transportasi. Bisa metro, tram, bus, sepuasnya. Dan percaya deh, tram di Budapest tuh bukan cuma transportasi aja, tapi juga spot wisata. Dan instagramable banget buat foto-foto. Apalagi tram yang jalan di pinggir Sungai Danube. View-nya cantik banget. Jadi setelah ini kita langsung explore kota Budapest. Stay tune di channel kita ya buat tahu kelanjutannya. Bye-bye!